Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan ini saya Yudiansa MPD asal SMK Negeri 2 Kota Depok. Di sini pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang permasalahan yaitu mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asingnya. Nanti akan saya paparkan permasalahannya sebagai berikut. The problem. Masalahnya apa sih? Gitu kan. Pertama itu bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, di mana kita ketahui bahwasanya bahasa Inggris merupakan bahasa yang digunakan oleh seluruh bangsa ya yang ada di dunia ini. Jadi kita harus bisa atau enggak paling enggak bisa sedikit atau dalam level pasif ya dalam menggunakan bahasa Inggris. Kemudian who has this problem? Siapa sih punya masalah ini? Yaitu siswa kita ya. Siswa kita rata-rata memang tidak semuanya menyukai mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi terkadang ketika mereka menyukai, mereka akan antusias belajar, akan mendengarkan, menyimak dengan baik. Tapi ketika ada siswa yang memang kurang menyukai mapel bahasa Inggris ini, maka mereka akan asik sendiri di belakang, mengobrol dengan temannya, gitu kan. Dan juga mungkin sedikit tidak memperhatikan gurunya ketika menjelaskan materi bahasa Inggris. Ya, jadi masalah adalah siswa. Kemudian, why should this problem be solved? Ya, gimana sih caranya kita untuk kenapa harus diselesaikan? Karena kita harus memberikan banyak informasi ya kepada siswa kita, informasi umum ya tentang manfaat bahasa Inggris nanti ke depannya. Bahwasanya bahasa Inggris itu bisa membantu mereka ya untuk mendapatkan get a good job, get a good salary, pasti ya akan mendapatkan pekerjaan yang baik, gaji yang lumayan ya dengan tambahan bahasa Inggris. Karena saya yakin dengan bahasa Inggris mereka bisa menjelajahi dunia ya, mereka bisa bekerja di perusahaan asing, mereka bisa bepergian ke luar negeri ya, karena hampir seluruh negara di dunia ini menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi. And then how will I know this problem has been solved ya? Bagaimana sih saya bisa melihatnya? Mereka sih semua senang belajar bahasa Inggris ya. Jadi mereka tidak lagi merasa takut, minder ya belajar bahasa Inggris ya. Walaupun memang mereka itu ya kita bisa bilang bahwa mereka adalah orang-orang atau anak-anak yang memang dari wilayah tertentu ya. Di Depok ini wilayah perbatasan antara ibu kota yaitu Jakarta dan Bogor. Jadi di antara tengah-tengah daerah tersebut. Jadi ya, semoga anak-anak kita bisa belajar senang dengan pelajaran bahasa Inggris ya. Itu dia. Background information. Jadi latar belakangnya apa sih gitu kan? Kenapa masalah ini muncul ketika kita mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing? Pertama, itu hampir setengah jumlah siswa tadi sudah saya bahas bahwa tidak menyukai mata pelajaran bahasa Inggris ya. Tidak semuanya, bahkan setengahnya tidak menyukai. Ya, jadi itu masalahnya. Kenapa sih bahasa Inggris? Ya jangan sampai bahasa Inggris menjadi suatu pelajaran momok yang menakutkan bagi mereka ya. Kalau bisa tuh pelajaran bahasa Inggris menjadikan hal yang mereka tunggu-tunggu setiap minggunya untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Kemudian yang kedua yaitu bahasa pertama siswa, itu beraneka ragam ya. Kita ketahui bahwasanya bahasa pertama adalah bahasa ibu ya. Banyak sekali mereka belajar mungkin bahasa Indonesia, ada yang belajar bahasa Sunda, ada yang belajar bahasa Jawa. Jadi bahasa pertama mereka sedikit beraneka ragam sehingga terkadang mereka tidak percaya diri ya, lidah mereka sudah kaku mungkin, tapi tidak juga ya. Apabila dibiasakan itu tidak itu akan berangsur-angsur akan membaik. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpercayaan diri siswa dalam menggunakan bahasa Inggris ya. Terkadang mereka tidak pede, mereka tidak yakin bahwa yang mereka ucapkan itu adalah betul ya, baik dari pronunciation-nya, dari grammar-nya gitu. Bahkan yang sering terjadi adalah mereka takut salah dalam menggunakan grammar, padahal dalam bahasa Inggris sebagai bahasa communication, grammar itu menjadi nomor kesekian ya. Jadi yang pertama adalah communicate with each other ya, ketika the two person get good communication ya, that's all. Yang sudah selesai gitu kan, ketika seseorang bicara bahasa Inggris dan dua-dua sudah paham ya selesai. Jadi fungsi bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi, jadi grammar lagi tidak diperhatikan. Kemudian yang keempat yaitu takut salah. Jadi banyak sekali mereka tidak percaya diri
ini pronunciation seperti apa ya, karena memang ada perbedaan bagaimana mengucapkan antara bahasa asli, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa dengan bahasa Inggris. Karena ada perubahannya ketika misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ketika kita bilang A dalam bahasa Inggris dibilang ya seperti itu ya. Itu ada perubahan pengucapan kata yang antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang cukup lumayan sulit ya. Jadi tapi di sini inilah latar belakang permasalahan yang mau saya angkat. Nah, solution ya, sekarang vocabulary solution. Di sini saya memberikan 3 alternatif atau 3 cara yang mudah-mudahan bisa memberikan ya. Sudah saya berikan. Pertama, memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang pentingnya kemampuan bahasa Inggris untuk masuk dunia kerja ya. Karena yang namanya SMK goalnya adalah mereka bekerja di perusahaan dan menjadi tenaga kerja yang siap pakai ya, baik dengan keahlian mereka dalam bidang masing-masing dan tentunya yaitu tambahan kemampuan berbahasa Inggris. Ya, saya yakin apabila ada kemampuan plus-plus seperti bahasa Inggris, mereka akan mendapatkan a good job and then good salary. Jadi pekerjaan yang bagus dan gaji yang cukup luar biasa. Kemudian solusi yang kedua, saya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan ya, agar siswa merasa santai dalam belajar. Tidak lagi takut salah, takut pengucapan, takut diledek apabila melakukan kesalahan. Jadi mereka menyenangkan, kita saling sharing, saling berbagi. Mungkin di situ adalah menciptakan suasana yang belajar yang menyenangkan ya. Kemudian yang ketiga, yaitu saya akan memberikan beberapa metode yang dapat siswa belajar bahasa Inggris, misalnya dengan film, musik dan lain-lainnya. Karena kita banyak sekali ya, apalagi dengan video-video yang simpel ya. Jadi bisa juga anak-anak kita berikan konten untuk di media sosial mereka seperti TikTok, YouTube. Jadi bagaimana cara membuat video-video simpel dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi biarkan mereka menikmati. Jadi bagaimana sih belajar bahasa Inggris yang sesungguhnya? Bagaimana sih pentingnya bahasa Inggris? Jadi seperti itu ya solusinya. Kemudian hasil yang saya yang sudah dapatkan adalah pertama, pasti siswa sudah percaya diri ya. That's the main point. Get a good confidence, mendapatkan kepercayaan diri yang baik ya dalam menggunakan bahasa Inggris. Kemudian tercipta suasana yang menyenangkan dan baik tentunya ya. Jadi mungkin tadinya mungkin setengah jadi 3/4 yang menyukai, 1/4 yang mungkin itu nanti lama kelamaan mungkin akan semuanya 100% love English ya, jadi mencintai bahasa Inggris. Kemudian mereka juga terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari mereka, dalam kegiatan mereka berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Jadi mereka biasa istilah-istilah ya, how are you, I'm fine, good morning sir, good morning, how are you today, something like that. Jadi mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Jadi ini adalah permasalahan yang saya angkat untuk saat ini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menonton. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita